Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Rais. Saya mahasiswa angkatan 2016, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Untirta. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir yang sudah saya susun berjudul Pembahasan Sifat Mekanik dan Struktur Mikrobaja Karbon Menengah menggunakan metode perlakuan panas dengan variasi media pendingin. Ya, di sini saya Jamaluddin Rais akan mempresentasikan seminar proposal yang sudah saya susun. Ya, jadi seminar proposal tugas akhir yang sudah saya susun berjudul Pembahasan Sifat Mekanik dan Struktur Mikrobaja Karbon Menengah menggunakan metode perlakuan panas dengan variasi media pendingin. Ya, yang pertama yang akan saya paparkan adalah latar belakang. Jadi, tugas akhir ini dilatar belakangi oleh yang pertama adalah baja merupakan salah satu kebutuhan utama penunjang dari kegiatan manusia. Yang kedua, di Indonesia merupakan salah satu negara penghasil logam terbesar. Lalu latar belakang yang ketiga adalah untuk meningkatkan dan juga merubah sifat-sifat dari suatu logam yang sudah ada. Lalu yang keempat, mengetahui pengaruh dan perubahan sifat-sifat dari suatu logam. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk menentukan metode yang efektif dalam meningkatkan dan merubah sifat mekanis baja karbon menengah. Lalu tujuan penelitian yang kedua adalah mengetahui pengaruh variasi media pendingin terhadap sifat mekanis baja karbon menengah. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang terdapat pada tugas akhir ini adalah yang pertama, bagaimana cara merubah sifat mekanis pada baja karbon menengah. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi media pendingin terhadap sifat mekanis pada baja karbon menengah. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Jadi batasan masalah yang saya akan tampilkan adalah yang pertama, spesimen yang digunakan adalah baja karbon menengah jenis IC 410. Lalu yang kedua, temperatur yang digunakan pada proses hardening yaitu pada suhu atau temperatur 900 derajat Celcius dan proses tempering pada temperatur 300 derajat Celcius. Lalu selanjutnya, media pendingin yang saya gunakan adalah yaitu air, oli bekas pakai, dan juga oli SAE 20W50. Lalu yang keempat, batasan masalahnya adalah tidak memperhitungkan waktu kenaikan dan juga penurunan temperatur. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian yang didapatkan dari tugas akhir ini adalah yang pertama, memberikan kontribusi data untuk dunia industri maupun pengembangan teknologi dan material. Lalu yang kedua, memahami pengaruh variasi media pendingin terhadap sifat mekanis baja karbon menengah. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas adalah baja IC 410, di mana yang pertama, baja adalah suatu paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Jadi baja paduan IC 410 sendiri termasuk ke dalam baja karbon sedang, di mana baja karbon sedang mempunyai kekuatan dan ketangguhan yang baik dan juga respon perlakuan panas yang baik. Lalu berdasarkan standar IC atau American Iron and Steel Institute, baja ini termasuk ke dalam grade 410 yaitu golongan martensik stainless steel. Karena sifat baja karbon sedang yang cukup tangguh dan ulet serta ketahanan terhadap paus yang tinggi. Dan ini terdapat gambar dari baja IC 410 yang digunakan pada tugas akhir kali ini. Lalu selanjutnya ada kandungan kimia baja IC 410 secara umum, di mana terdiri dari karbon, krom, nikel, dan juga mangan. Kalau ada yang nelfon, bilangnya gitu. Lalu perlakuan panas, karena tugas akhir ini melakukan metode proses perlakuan panas, jadi perlakuan panas tersendiri adalah proses untuk mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan
dan pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa komposisi kimia logam yang bersangkutan. Fungsi dari perlakuan panas tersendiri adalah yaitu untuk menghasilkan sifat-sifat logam yang diinginkan. Oke, untuk selanjutnya adalah quenching dan tempering. Jadi pembahasan pada slide ini adalah yang pertama, quenching dan juga tempering adalah metode perlakuan panas yang saya gunakan pada proses tugas akhir kali ini. Jadi untuk quenching sendiri adalah suatu proses pengerasan baja atau logam dengan cara dipanaskan hingga mencapai batas austenit dan kemudian diikuti dengan proses pendinginan yang cepat melalui media pendingin. Tujuan utama dari proses quenching ini adalah untuk menghasilkan baja dengan sifat kekerasan yang cukup tinggi. Lalu di sebelah ini adalah tahapan proses quenching. Lalu selanjutnya adalah tempering. Tempering sendiri adalah suatu proses pemanasan kembali suatu logam yang telah dikeraskan melalui proses quenching pada suhu di bawah suhu kritisnya selama waktu tertentu dan didinginkan perlahan-lahan. Tujuan dari proses tempering ini adalah untuk mengurangi internal stres atau tegangan dalam material, untuk mengubah susunan, mengurangi tingkat kekerasan, dan menaikkan kekuatan dari logam itu sendiri, seperti pada gambar di samping. Lalu selanjutnya adalah media pendingin. Pembahasan media pendingin ini dilakukan karena pada saat proses tugas akhir dan penelitian yang dilakukan, media pendingin digunakan sebagai proses kerjanya. Jadi pengertian media pendingin sendiri adalah suatu media yang digunakan untuk menurunkan temperatur material hasil proses quenching secara cepat. Jenis-jenis media pendingin yaitu bermacam-macam dan dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu berbentuk fluida gas atau fluida cair. Lalu selanjutnya ada variasi dari media pendingin yang digunakan. Pada tugas akhir kali ini saya menggunakan 3 jenis media pendingin, yaitu yang pertama adalah air, yang kedua yaitu oli bekas pakai, dan yang ketiga oli SAE 20W50. Dan selanjutnya adalah proses pengujian. Jadi pada proses penelitian kali ini ada beberapa pengujian yang dilakukan. Sementara proses pengujian sendiri yaitu tujuannya adalah untuk mendapat hasil dari sifat-sifat mekanis dan sifat fisik dari material yang telah melalui proses perlakuan panas dan membandingkannya dengan nilai awal spesimen material yang tidak melalui proses perlakuan panas. Selanjutnya adalah variasi dari proses pengujian yang digunakan. Pada penelitian kali ini saya menggunakan beberapa tahapan proses pengujian. Yang pertama adalah proses uji kekerasan. Proses uji kekerasan adalah proses pengujian yang bertujuan untuk mendapatkan nilai kekerasan dari suatu material. Lalu yang kedua adalah uji fatik. Uji fatik sendiri adalah proses pengujian yang bertujuan untuk mendapatkan nilai maksimum dari suatu material. Lalu yang ketiga adalah proses pengujian metalografi. Dari metalografi sendiri kita dapat mendapatkan bentuk dari struktur mikro yang terbentuk pada suatu material sebelum dan sesudah perlakuan panas. Lalu selanjutnya adalah diagram alir penelitian. Adapun diagram alir yang sudah saya tentukan pada proses penelitian kali ini adalah yang pertama memulai penelitian, lalu studi literatur, selanjutnya persiapan dari spesimen material, selanjutnya adalah proses hardening, yaitu dengan temperatur 900 derajat dengan waktu tahanan 45 menit. Lalu selanjutnya proses quenching menggunakan media pendingin air, oli bekas pakai, dan oli SAE 20W50. Selanjutnya setelah itu tahapan tempering dengan temperatur suhu di 300 derajat Celcius dengan waktu tahanan selama 15 menit, dan proses pengujian yaitu uji kekerasan, uji kelelahan atau uji fatik, dan terakhir uji metalografi. Selanjutnya membandingkan dan menganalisa apakah data sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, dilakukan analisa data dan proses pembahasan. Selanjutnya proses pembuatan laporan dan selesai. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi untuk alat dan bahan yang saya gunakan pada proses penelitian kali ini adalah yang pertama dari bahan
ada baja karbon menengah IC410, lalu ada air, oli bekas pakai, dan juga oli SAE 20W50. Lalu untuk alat sendiri, alat yang saya gunakan yang pertama adalah mesin bubut, oven furnace, jangka sorong, mesin uji kekerasan tipe Vickers, lalu ada mesin uji fatigue tipe rotary bending, lalu ada mikroskop untuk proses metalografi, lalu ada mesin polishing, mesin thermocouple, lalu ada stopwatch. Lalu selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Untuk penelitian yang sudah saya rencanakan, pada saat ini jadwal kegiatan yang sudah saya tentukan yaitu selama 14 minggu. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan selama 14 minggu, lalu proposal yang dilakukan pada 2 minggu pertama, lalu literatur review yang dilakukan selama proses kegiatan yaitu selama 14 minggu, lalu ada pembuatan spesimen pada minggu ketiga dan minggu keempat, lalu ada proses pengujian pada minggu kelima, 6, dan juga minggu ketujuh. Lalu analisa data dilakukan pada minggu ke-8 hingga minggu ke-11. Selanjutnya ada proses pembuatan laporan yang dilakukan dari minggu ke-5 hingga minggu terakhir yaitu minggu ke-14. Lalu yang ke-8 adalah seminar hasil pada minggu ke-14. Oke, sekian, terima kasih pemaparan dari presentasi seminar proposal tugas saya yang sudah lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.